Pemirsa, dengan PPKM darurat se-Jawa Bali memberikan sinyal bahwa Indonesia sedang genting pandemi COVID-19. Dengan data kasus COVID-19 yang terus meningkat, memberikan sinyal bahwa kita sudah saatnya bersatu untuk melawan musuh pandemi. Tentunya dengan PPKM darurat, gejala sosial tidak bisa terhindarkan. Lalu sebenarnya apa yang harus dilakukan masyarakat dalam masa PPKM darurat dan bagaimana cara terbaik untuk meredam kepanikan masyarakat? Kita cari tahu jawabannya. Kasus COVID-19 di tanah air ini terus mencetak rekor-rekor baru. Kasus harian bahkan menembus hingga 27.000 kasus. Total saat ini ada 2,5 juta kasus COVID di Indonesia. Sementara itu, orang yang meninggal karena kasus COVID-19 ada sekitar 60.000 orang. Melonjaknya angka COVID-19 ini juga berdampak ke sejumlah sektor. Di antaranya, rumah sakit dan juga tenaga kesehatan yang semakin kewalahan, timbulnya kepanikan warga, hingga berburu oksigen dan juga obat COVID-19 yang semakin sulit dicari. Salah satu upaya untuk menekan kasus COVID-19 adalah membatasi mobilitas masyarakat. Sejumlah penyekatan dilakukan, salah satunya yaitu di Jalan Sudirman Tamrin. Seperti yang ada di belakang saya ini pemirsa, Bundaran HI yang biasanya terlihat ramai, kini bisa terlihat sepi sekali seperti ini. Dan ada sekitar 407 titik penyekatan yang ada dalam PPKM darurat Jawa Bali, dan ada di Jakarta sendiri ada 60 titik penyekatan. Kira-kira seperti apa kondisi penyekatan di titik lainnya? Kita lihat yuk ke Kalimalang. Pak Sambodo, apa kabar Pak? Baik, terima kasih. Ya, Pak, sekarang PPKM darurat diterapkan. Tujuan dengan adanya penyekatan di beberapa titik di Jakarta, apa sih Pak tujuannya Pak? Iya, kita tahu bahwa penyebaran COVID ini sangat dipengaruhi oleh mobilitas penduduk. Semakin tinggi mobilitas penduduk, maka semakin tinggi juga angka penyebaran COVID-nya. Itulah makanya salah satu upaya untuk menurunkan angka penyebaran COVID adalah dengan menurunkan mobilitas penduduk. Nah, inilah kemudian dilakukan penyekatan-penyekatan dengan mengacu kepada Instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021 bahwa hanya termasuk peraturan gubernur ya, hanya sektor-sektor yang kritikal dan esensial sajalah yang boleh beroperasi dengan ketentuan-ketentuan WFH maupun WFO. Nah, itulah kemudian kita lakukan penyekatan dan pemeriksaan hanya orang-orang yang bekerja di bidang kritikal dan esensial, terutama tenaga kesehatan lah yang kemudian bisa melintasi penyekatan. Pak, dengan adanya penyekatan ini juga menimbulkan kemacetan di beberapa titik nih Pak. Kemarin sempat mengular panjang sekali. Solusinya seperti apa sih Pak? Ya, hari ini kita telah melakukan perubahan di pola operasi di penyekatan-pengecatan utama, yaitu dengan melakukan kanalisasi. Jadi dari awal sudah kita pisahkan mana yang jalur untuk sepeda motor, mana jalur untuk mobil, mana jalur untuk nakes dan logistik. Perlu waktu untuk mengedukasi masyarakat. Apa sih Pak kendalanya untuk menerapkan ini semua agar kita semua tentunya juga aman dari COVID-19? Kendalanya adalah bahwa masih banyak perusahaan-perusahaan yang bukan bergerak di bidang esensial dan kritikal ini mewajibkan karyawannya untuk masuk. Nah pemirsa, seperti yang dijelaskan oleh Dirlantas tadi, dilakukan kanalisasi untuk menjadi salah satu jawaban dari kemacetan di titik-titik penyekatan. Tepat di mana saya berdiri saat ini yaitu di Kalimalang, di mana penyekatan dilakukan. Setelah dilakukan kanalisasi juga di pemirsa. Di sebelah kiri saya adalah jalur yang digunakan untuk kendaraan-kendaraan prioritas utama, yaitu adalah pekerja kesehatan. Sementara yang ada di sebelah kanan saya ini di jalur tengah ini digunakan untuk para pekerja esensial dan juga kritikal lainnya yang bisa menunjukkan syarat-syarat, di antaranya adalah STRP. Dan yang paling kanan memang digunakan untuk pengendara yang memang harus diputarbalikan. Dengan adanya kanalisasi ini diharapkan nantinya penyekatan bisa dilakukan secara maksimal dan tentunya tidak menimbulkan kemacetan.
kalau bicara Delta varian, ya, kombinasi strategi yang efektif, ya, yang bisa meredam penyebaran dan perburukan dari varian Delta ini adalah adanya 3T yang kuat, ya, yang merespon situasi sesuai dengan skala penduduk dan juga eskalasi pandeminya. Kedua, vaksinasi yang bahkan pada negara-negara yang tidak terlalu terdampak itu kalau vaksinasinya sudah melebihi 50% dari total penduduknya yang penuh vaksinasi. Kemudian ketiga, pembatasan, baik pembatasan di pintu masuk negara maupun pembatasan aktivitas dan juga mobilitas interaksi, ya, keramaian di dalam, termasuk pembatasan di aspek lain. Ini yang dianggap relatif cukup, ya. Jadi tidak hanya bisa satu, tapi harus kombinasi. Dan konteks Indonesia harus diperkuat dengan visitasi. Visitasi ini adalah home visit atau kunjungan rumah, di mana kita tahu mayoritas kasus 80-85% ada di rumah-rumah pemukiman. Yang ini harus kita datangi, kita identifikasi untuk selanjutnya dilakukan pendekatan isolasi karantina, dan juga termasuk di situ treatmentnya ada. Jadi yang kenapa 3T itu masuk dalam kaitan 3T, ya karena treatment awalnya itu ada di situ. Sehingga orang yang memiliki faktor risiko tinggi itu tidak menjadi lebih parah. PPKM ini walaupun tidak dalam kriteria ideal di setiap komponen tadi, tapi ada, gitu. Jadi sekarang tahap berikutnya adalah bagaimana semua pihak berkomitmen tinggi, berkonsisten, dan juga dengan konsisten mengimplementasikan ini secara disiplin, ya, sesuai dengan target capaian. Dari 34 provinsi, sayangnya sebanyak 31 provinsi yang mengalami kenaikan persen kasus aktif, 9 provinsi mengalami kenaikan persen kematian, dan 29 provinsi mengalami penurunan persen kesembuhan. Tentunya banyaknya provinsi yang mengalami perkembangan ke arah yang kurang baik ini perlu dijadikan refleksi oleh pemerintah daerah masing-masing. Kenaikan persen kematian menunjukkan dalam 1 minggu terakhir kenaikan kematian yang terjadi lebih signifikan dibanding kenaikan kesembuhan. Lebih ketat lagi di berbagai level pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat sampai penerapannya itu di RT RW, yang paling kecil RT RW gitu. Karena di beberapa pemukiman atau perumahan penduduk itu banyak banget yang masih bandel, yang nggak nerapin prokes, nggak taat sama aturan-aturan PPKM. Yang kedua, mungkin pemerintah bisa lebih aktif lagi untuk menggandeng pihak swasta untuk bareng-bareng ngadepin si COVID ini. Mendukung adanya PPKM darurat ini karena saya nggak sabar untuk bisa bersalaman dengan orang tanpa pikir panjang, bisa habis ibadah bersalaman, berkumpul keluarga tanpa harus ada rasa khawatir, dan semoga PPKM darurat ini bisa efektif menurunkan angka COVID yang terjadi di Indonesia. Saya berharap pemerintah bisa memberikan dorongan-dorongan moral pada masyarakatnya yang sekarang lagi down, dengan nyemangatin, dengan menyuarakan apapun itu, baik di radio, di TV, dimanapun, dengan suara yang lebih lantang lagi. Dan jangan nyerah sama masyarakat Indonesia. Ya setuju sih sama adanya PPKM, soalnya kan ya walaupun banyak pasti yang terdampak ya, termasuk saya juga, cuman ya mau gimana lagi, kayaknya itu doang dia langkah yang mesti dilakuin untuk mengurangi angka penyebaran atau penularan virus COVID-19 sih. Kalau harapannya buat pemerintah sih ya semoga bisa memperhatikan kesejahteraan masyarakat juga ya, lebih merata lagi, karena kan kasihan juga. Masalah COVID-19 di tanah air tidak kunjung selesai. Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk menekan angka ini dan juga menyelamatkan jiwa bangsa. Bukan menjadi tanggung jawab sejumlah pihak saja, tapi seluruh masyarakat yang juga bisa turut berperan untuk menyelamatkan lebih lagi banyak jiwa dan juga menyelamatkan tanah air ini dari pandemi COVID-19.